dengan D nominalnya 2 inci di titik A, ini mempunyai tekanan 2 kali 10 pangkat min 1 bar. Di A ini D-nya 2 inch, tekanannya 2 kali 10 pangkat min 1 bar. Lalu masuk ke dalam pompa dan keluar dengan debitnya itu 4.500 liter per jam. Masuk ke pompa dengan debit 4.500, keluar 4.500. Discharge pipe B keluar pompa mempunyai panjang 15 feet. Jadi di sini 15 feet dengan D nominalnya 1 in, F sama dengan 0,02. Friksinya 0,02. Titik B ini berada di ujung discharge pipe, mempunyai selisih ketinggian 4, xj. Nah, xj-nya ini karena aku NIM 27, maka aku pakai 4,27 feet di atas titik A dan tekanan 270 kPa. Jadi diketahui diameter di titik A dan diameter di titik B. Terus diketahui juga tekanan di titik A, tekanan di titik B. Dengan delta Z antara B dan A adalah 4,27. Lalu di sini diketahui juga nilai head loss atau HM dari fitting itu adalah 2,27 kali dari head friksi, itu untuk head loss-nya. Lalu spesifik gravity fluidanya adalah 0,98, nilai gravitasinya 9,81. Maka tentukan pertama adalah pressure head, kedua daya yang diberikan pompa pada minyak, yang ketiga adalah jenis pompa dinamis atau kinetik yang sebaiknya digunakan apabila kecepatan putarnya 5000 rpm serta perhitungannya. Nah, itu untuk soalnya. Terus di sini kita jawab ya. Langkah pertama yang dicari apa? Oh ya, di sini ada ininya juga, apa namanya? Tabel untuk mencari flow area. Jadi tadi kan diketahui debitnya itu 4.500. Nah, kita harus mencari flow area. Untuk apa sih? Nah, kita coba lihat di sini. Jadi yang pertama kan nyari pressure head. Pressure head itu Y setan ya, ini apa ya namanya ya, Y yang kayak gini lah. Nah, ini pressure head. Pressure head ini rumusnya adalah PB min PA per gamma. Itu rumus untuk pressure head. Di sini ada yang tahu nggak gamma itu rumusnya apa? Aku mau nanya dulu nih, ada yang tahu nggak gamma ini rumusnya apa? Ayo, ada yang jawab dong. Gamma ini ada angkanya nih. Ada nggak yang bisa jawab? Ini udah ada nih, ini angka-angkanya. Tinggal bilang aja tuh. Halo. Ayo. Umi Kalsum, bisa nggak Umi Kalsum? Di aja nih Umi Kalsum. Waduh. Ya, gamma itu rumusnya adalah sebenarnya rho kali G ya. Jadi rho kali G. Tapi kan di sini tidak diketahui rho-nya, yang ada diketahui spesifik gravity-nya yaitu 0,98. Spesifik gravity itu apa? Ada yang tahu nggak spesifik gravity itu apa? Masa spesifik gravity nggak tahu sih? Semester 3 loh, yuk. Ada yang tahu nggak? Jeremia, ada tahu nggak Jeremia? Spesifik gravity itu apa? Jeremia, halo Jeremia. Masa jenis, Mas. Masa jenis apa? Masa jenis kan rho. Tadi siapa yang jawab, yuk? Masa jenis itu rho. Kalau spesifik gravity apa? Masa jenis relatif, Mas. Relatif terhadap masa kalian nggak tahu sih. Jadi spesifik gravity itu perbandingan antara masa jenis fluidanya ini dengan air pada suhu berapa? 4 derajat Celcius ya. Jadi perbandingan si rho-nya si fluida dengan rho air kayak gitu. Nah, makanya di sini gamma itu kan rho dikali G ya, G-nya 9,81. Nah, rho-nya adalah spesifik gravity dikali rho air. Rho airnya 1000. Makanya di sini pakai 1000. Itu ya, itu dasar banget lah. Itu dipelajari. Masa mahasiswa semester 3 nggak tahu spesifik gravity? Suara motor. Nah, itu ya, itu untuk gamma.
PB-nya tadi diketahui 270 kilopascal. Terus PA-nya 2 kali 10 pangkat min 1 bar. Barnya ini dikonversi ke Pascal juga. Jadi dia kalau 2 kali 10 pangkat min 1 bar, itu kalau dikonversi ke Pascal jadinya 20 kali 10 pangkat 3 Pascal atau 20 kilopascal. Nah, lalu ini dikurangi PB min PA dibagi dengan gamma tadi ketemu 26,00428 meter. Pascal itu satuan ini ya, M kilogram kgms ya, jadi dia satuannya M. Itu nyari pressure head. Nah, terus selanjutnya ada suruh nyari daya. Daya itu HHP atau daya. Daya yang dibutuhkan pompa. Itu rumusnya adalah Q dikali H dikali gamma dibagi 75. Ini dari rumusnya ya. Q-nya diketahui 4.500, H-nya belum, makanya H itu H total ya, head total. Itu perlu dicari. Gamanya tadi rho kali G bagi 75. Nah, kita harus cari H-nya dulu. Makanya di sini ya ini aku agak nggak urut ya ngerjainnya ya, karena terburu-buru juga. Jadi untuk H-nya ini rumusnya ini. H itu adalah head total. Jadi dia jumlah dari pressure head ditambah dengan velocity head ditambah dengan statis head ditambah dengan head friksi atau head loss. Kayak gitu. Jadi pressure head-nya sudah diketahui 26,00428 dengan rumus ini. Velocity head-nya dicari. Velocity head itu rumusnya adalah VB kuadrat min VA kuadrat per 2G. Ini rumusnya ya. Nah, VB. Nah, makanya di sini perlu nyari V. V itu kecepatan. Padahal yang diketahui di sini adalah debit. Debitnya 4.500. Debit itu dimensi 3 ya, liter ya. Jadi dia kalau buat cari dimensi 1 kecepatan, maka dia perlu dibagi dimensi 2. Dimensi 2 itu area. Jadi perlu dibagi area. Area apa? Area pipa ini. Pipa A dengan pipa B ini memiliki luas penampang yang berbeda, bukan luas penampang ya, luas apa namanya ya, luas ininya, luas lingkarannya di sini, flow areanya berbeda. Nah, makanya perlu dicari flow area. Nah, diketahui inside diameternya 2 inch sama pipa B-nya itu 1 inch ya. Dari tabel ini kan, nah inch-nya itu mana dari tabel mana? Nah, dari tabel ini ya, ini kan diketahui inside diameter. Inside diameternya 2 in. Ini ya, ini pendekatannya 2,067. Ini ditarik ke sini, flow areanya ketemu, cari yang meter, ketemu 2,168 kali 10 pangkat min 3. Yang satu ditarik ke sini, cari M kuadratnya, flow area, itu 5,574 kali 10 pangkat min 4. Nah, dari situ diketahui flow areanya untuk pipa A dan pipa B. Setelah itu apa? Setelah itu si flow area ini untuk membagi si debit. Jadi debit yang tadinya dimensi 3 dibagi flow area yang dimensi 2 jadi V dimensi 1 velocity. Ini yang B dikurangi yang A. Terus dibagi 2G, 2 dikali G. Ini 3.600 kuadrat ini apa? Ini karena 4.500 liter ini per jam. Jadi dijadikan per detik ya kan, berarti kan kalau dijadikan per detik dia dibagi 3.600. Ini karena kuadrat maka 3.600-nya dikuadratkan juga. Ini konversi aja. Terus ZB min ZA, perbedaan ketinggiannya adalah 4,27 feet. Nah, ini feet-nya dibuat jadi meter. Jadi 1,30149 ini. Terus nanti nyari HF. HF-nya gimana rumus HF? Di sini diketahui ya, 2,27 untuk head loss-nya kali head friksi. Jadi 2,27 dikali dengan V kuadrat per 2G sama. Jadi rumusnya itu V kuadratnya dari pipa yang A ini di sini ya, pipa yang A. Jadi di sini kan kehilangan head loss atau apa, kehilangan apa namanya? Kehilangan head loss di sini pipa A sebesar V dibagi apa ya, sebesar Q dibagi dengan flow area ya. Jadi VA-nya VA kuadrat per 2G ini konversi lagi. Nah, di sini ketemu totalnya adalah 2,61185. Oh ya, untuk hanya ini bisa di kalkulator ulang ya, soalnya aku kayaknya agak salah deh kalkulatornya. Nanti ya di screenshot nggak apa-apa, nanti di sini saja kalau misal buat belajar ya. Ini terus nanti di kalkulator ulang lagi, siapa tahu ada salah. Ini ya, ini untuk mencari H, maka H-nya ketemu 27,61185.
Q-nya 4.500 kali 10 min 3 dibagi dengan 3.600. Ini adalah konversi ke second atau ke detik. Ini sepertujuh 5 dari rumus. Gamanya spesifik gravity dikali rho air dikali gravitasi, kecepatan gravitasi. Ketemulah 4,4242 HP. Jadi ini daya, ini rumus ini adalah rumus satuan HP, horsepower. Nah, terus pertanyaan ketiga adalah jenis pompa dinamis atau kinetik yang sebaiknya digunakan apabila kecepatan putarnya adalah 5.000 rpm beserta perhitungannya. Nah, ini perhitungannya. Jadi untuk menentukan jenis pompa itu bisa dicari kecepatan spesifik dari pompa itu, yaitu NS. NS ini rumusnya adalah 3,65 N akar Q per H pangkat 3/4. Ini adalah rumusnya. Ini ngeblur ya, nggak apa-apa. 3,65 ini didapat dari mana? Didapat dari 2pi per G. Ada rumusnya lah, tapi ketetapannya adalah 3,65. N-nya 5.000 rpm. Q-nya 4.500 dibagi 3.600 di faktor konversi ke detik. Di akar H-nya 27,61185. Pangkat 3/4. Nah, di sini di kalkulator ketemu 1.693,611 rpm. Nah, 1693 ini jenis pompa apa? Jenis pompa yang ada adalah centrifugal pump. Jadi kalau kalian, mungkin aku nggak tahu ya di kalian ada PPT-nya atau enggak, tapi di aku dulu ada PPT-nya untuk 500 sampai 1500 sampai 2500 atau sampai 2000 itu centrifugal pump. Lalu di atasnya nanti ada flow apa ya? Aku lupa juga. Pokoknya ada axial pump yang terakhir. Itu ada ininya, literaturnya sih. Aku nggak lagi buka lagi ya. Yaitu nanti coba dicari tahu aja. Untuk spesifik NS ya, NS atau kecepatan spesifiknya itu kayak gitu. Nah, itu untuk nomor 1 ya. Untuk nomor 1 ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau ada. Kalau enggak. Kalau enggak aku lanjut nomor 3. Atau kecepatan. Saya izin nanya, Mas. Waduh, silakan. Yang C itu tadi kurang jelas, Mas, tulisannya. Oh, ya, ngeblur ya? Sebelah akar, iya. Oke. Itu tadi angkanya berapa aja, Mas? Oke, aku ulang ya. Jadi yang C ini kan NS ya. NS itu kecepatan spesifik pompa. NS, ini N S kecil. Ini rumusnya adalah 3,65. 3,65. Ini N akar Q dibagi H pangkat 3/4. Nah, itu ya. N-nya adalah 5.000 rpm tadi. Kecepatan putar ya. Kecepatan putarnya 5.000 rpm. Itu N. Terus Q-nya 4.500 per 3.600. 3.600 ini tadi adalah untuk mengubah dari jam ke second. Karena kan tadi 4.500 liter per second. Terus dibagi head total atau H itu 27,61185 pangkat 3/4. Oke? Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Mas, kalau intinya gambarnya di zoom sedikit, Mas. Ya, siap. Seberapa nih? Tadi kecil banget. Ini emang ngeblur sih tapi ya, nggak apa-apa lah ya. Seberapa? Kurang nggak? Udah pas, Mas. Oke. Gimana? Ada yang mau tanyakan lagi? Nomor satu. Kalau udah nggak ada, tak lanjut ke nomor 3 ya. Ya, jadi di sini aku kebetulan ngerjainnya 3 nomor aja ya. Dari 5 soal ini aku kerjain 3 nomor 1, 3 sama 5. Seingatku juga dulu kan pilihlah 3 dari 5 persoalan. Makanya aku dulu ngerjainnya 3. Dulu enggak sih, dulu aku ngerjain semua tapi yang aku ingat 3 doang ya. Yang ini aku males ngerjain ulang jadi enggak aku kerjain lagi. Nomor 3 ini mungkin aku lanjut aja ya nomor 3. Jadi nomor 3 pertanyaannya adalah suatu sistem pemipaan terdiri dari 2 pipa. Pipa yang satu ukurannya 6 inch, pipa yang kedua ukurannya 12 inch. Lalu ada beberapa koneksi. Jadi antara 2 pipa itu disambungkan dengan beberapa koneksi.
digunakan untuk mengalirkan fluida dari reservoir A ke reservoir M. Jadi dari sini ke sini dengan menggunakan dua jenis pipa. Data K untuk setiap koneksi yang ada pada jalur tersebut dapat dilihat pada tabel. Konversikan data sistem pemipaan tersebut menjadi panjang ekivalen untuk pipa ukuran 12 inch. Yang ditanya untuk pipa ukuran 12 inch. Jadi di sini kita lihat data tabelnya ini ya. Ada strainer dari strainer B, lalu C-nya ini pipa 12, D-nya 12, E-nya 12, G-nya ini cross. G-nya kayak apa namanya? Ya, F-nya juga 12, B-nya ini cross 12 kali 6. N-nya itu udah 6, JK-nya itu 6, L-nya 6. Jadi mulainya di crossnya di G ya. Ini di G ke sini itu 6, ini ke sini 12. Ini diketahui data K-nya, 8 dan sebagainya ini. Ini data K. Ini ada delta H-nya. Nah, kita kerjakan. Jadi untuk mencari LE ini perlu ada angka yang di sini tidak diketahui di soal ya. Jadi seperti panjang pipanya ini panjang yang 12 ini berapa feet ini kan tidak diketahui. Nah, ini kita asumsikan ya sebenarnya ini aku dulu mencarinya berdasarkan soal. Jadi pernah dikasih soal itu dengan kayak gini. Itu dulu dikasih data L-nya itu 150 feet. L yang 12-nya, lalu L6-nya itu 100 feet. Itu dulu ya saat aku itu pernah dikasih data kayak gitu. Cuma di soalnya ini nggak ada kan. Makanya dulu juga bingung ngerjainnya awalnya karena nggak diketahui datanya dengan jelas. Nah, ini sebenarnya kalau misal pakai asumsi kayak gini itu bebas. Kalian mau L-nya berapa feet pun bebas. Tapi aku dulu mengacu pada soal sebelumnya. Soal sebelumnya itu pakai 150 feet sama 100 feet. Dengan F yang 12 ini itu 0,025, F yang 6 inch itu 0,02. Nah, kenapa harus diketahui ini apa namanya L sama F-nya? Karena jawabannya itu membutuhkan itu untuk rumusnya. Jadi pertama kan kita cari panjang ekivalen untuk 12 inch. LE-nya 12 inch. Nah, ini LE 12 inch ini rumusnya itu K per F. Jadi ada F-nya di sini, jadi butuh F. Nah, K-nya itu yang 12 tadi kan dari B sampai G ya. B sampai G. G-nya itu fungsi ini. Jadi dia dari B sampai F. B-nya itu 8, 0,5, 0,7. Ini 0,5-nya ada 2, 0,7, 1. Ya kan? Nah, itu ditambahkan semua. 8 tambah 2 kali 0,5 tambah 0,7 tambah 1 kali diameternya. Diameternya dari berapa inch tadi ya? 12 inch. 12 inch itu 1 feet. Jadi dikonversi ke feet. Terus F-nya 0,025 untuk yang 12 inch. Nah, diketahuilah 428 feet untuk LE 12 inch. Lalu di sini aku ngitung juga LE 6-nya sama rumusnya KD plus F per F. Nah, ini dari yang 0,75, E6, 0,53 ya, yang ke bawah lah. Nah, itu dijumlahkan K-nya dikali D, D-nya itu kan 6 inch, berarti 0,5 feet. Dibagi F-nya, F-nya 0,02, ketemulah di sini 267,5. Nah, ini LE 12 inch sama LE 6 inch. Nah, kita harus nyari LE-nya juga, LE yang LE. Jadi panjang ekivalennya nanti itu, misal kita mau cari panjang ekivalen LE 12 inch. Berarti LE 12 inch ditambah dengan LE yang LE biasa ini. Kalau LE 6 inch juga LE 6 inch ditambah LE yang biasa. Aku lupa untuk ininya ya, penulisannya gimana, tapi cara pengerjaannya gitu. Jadi cari dulu LE yang 12 inch, LE 6 inch, terus kita cari LE biasa. Nah, LE biasa ini rumusnya adalah LE 6 inch kali F 12 inch per F 6 inch dikali D 12 inch per D 6 inch pangkat 5. Ini rumusnya. Dimasukin aja. Nah, L6 inch-nya kan L awalnya adalah 100 feet ditambah LE 6 inch yang ini 267,5. Jadi ini ditambahkan dikali F-nya 12 dikali F-nya 6 dikali D-nya 1 per 0,05. Nah, di sini diketahuilah LE-nya itu adalah 14.700 feet. Lalu tadi yang ditanya itu sebenarnya hanya panjang pipa ekivalen 12 inch. Jadi panjang pipa ekivalen 12 itu panjang pipa awal 12 inch 150 ditambah dengan LE 12 inch yaitu 428 ditambah dengan LE biasa 14.700. Dijumlahkan semua ketemulah
15.278 feet. Itu ya untuk nomor 3 kayak gitu. Nomor 3 ada yang ditanyakan nggak? Gampang lah ya, nomor 3 ini hitungannya lumayan gampang. Tapi memang susah kalau tidak diketahui ini variabel-variabelnya, L sama F-nya. Tapi gampang, caranya gampang. Ada nggak? Nggak ada lah ya. Lanjut aja, kalau nggak ada kan lanjut nomor 5 nih. BTW ini nggak nyampe 100 ya. Duh, ayo usahain lagi nih 100. Kalau nggak ada mungkin tak lanjut aja nih nomor 5. Dia cepet juga nih. Nomor 5 ini ya. Nomor 5 ini saya ingatku kemarin kan ada kelas dari nggak tahu ya kelas apa itu, tapi kemarin kuisnya ada soal ini kan, soal nomor 5. Aku lupa sih kelasnya siapa, kelas apa gitu. Tapi ada kemarin kayak gini soalnya. Sama persis. Nah, jadi soalnya adalah sebuah reaktor berisi bahan isian di mana dapat dianggap bahan isiannya memiliki bentuk bola dengan diameter D1 sama dengan 2 mm. Dari data eksperimen diperoleh hubungan antara Q dan delta P. Ini ada Q sama delta P ya. Q-nya 12, delta P 96, Q 24, delta P 24,1. Nah, pertanyaan pertama adalah sebuah pompa dipasang pada bagian upstream dari reaktor dengan kemampuan tekan maksimum sebesar 50 PSI. Hitung berapa besarnya laju alir volumetrik maksimum yang dapat mengalir pada reaktor tersebut. Nah, di sini untuk nomor A, tadi ya kita ketahui data-datanya, diameternya 2 mm, Q sama delta P-nya ada, kemampuan tekan maksimumnya 50 PSI. Nah, kita buat persamaan delta P sama dengan fungsi Q, delta P dan Q ya. Gimana caranya? Nah, ini ada rumusnya. Jadi min delta P dP ini namanya epsilon ya. Lupa epsilon pangkat 3 dibagi rho V kuadrat L 1 min epsilon sama dengan 150 RE tambah 1,75. Ini rumusnya ada begini. Terus kita pindah ruas sampai dapat min delta P sama dengan ini 150. Jadi ini RE-nya kita pecah. Nah, lalu ini kita pindah ruas ke sini, jadilah rumus ini. Jadi ini sebenarnya cuma pindah ruas saja. 150 kali mu kali L 1/3 Q. Ini apa tadi ya? L-nya ini jadi Q ya. Ini sebenarnya sama L sama Q sama. L itu kan laju alirnya ya. Jadi ini sama dengan Q. Bagi dP A E pangkat 3 Oke, lanjut. Oke, lanjut. Di sini dapatlah rumus min delta P dengan fungsi Q. Jadi ada fungsi Q di sini, fungsi Q pada Q. Bukan L, maksudnya V. Ya, salah. V ini kan volume untuk Q ya, Q kan begitu. Jadi sama-sama di 3. Di sini V-nya ada Q. Lalu didapatkan min delta P sama dengan tambah Q kuadrat. Ini semua ini dimisalkan alfa, ini juga dimisalkan beta. Jadi kita harus mencatat beta itu berapa sih. Tanya gimana? Kita ketahui nih delta P-nya. Q-nya juga diketahui. Dari yang pertama kan ini delta P 9,6, Q-nya 12. Dari yang kedua delta P-nya 24,1, Q-nya 24. Nah, dari dua persamaan ini dieliminasi dan disubstitusi lah. Ini ya seperti cara biasa lah, kalian harusnya udah bisa ya mengeliminasi sendiri untuk mencari alfa sama betanya. Disamakan ininya apa salah satu variabelnya dihilangkan kayak gitulah. Bisa lah kalian mengeliminasi sendiri dua persamaan ini.
Nah, didapatlah alfanya berapa? Negatif 0,596. Tanya negatif 0,017. Nah, di sini diketahui, maka persamaannya menjadi min delta P sama dengan negatif 0,596 Q min 0,017 Q kuadrat. Dapat persamaan delta P sama Q-nya. Udah ya, di sini diketahui. Maka tadi delta P-nya sudah diketahui juga. Dengan kemampuan tekan maksimum 50 PSI, maka berapa Q-nya kayak gitu kan. Jadi awalnya kita diketahui data ini, data delta P dan Q. Nah, kita disuruh cari Q dengan delta P 50. Maka kita tinggal masukkan aja dari persamaan yang kita dapat ini, kita masukkan delta P-nya 50, maka Q-nya kita hitung. Kayak gini. Ini kita pindah ruas 0,017 Q kuadrat plus 0,596 Q min 50 sama dengan 0. Dengan rumus ABC ya ini namanya. Kita cari Q1 dan Q2. Rumus ABC itu min B plus min akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Ya, rumusnya itu ya. Maka kita cari. Dapatlah di situ Q1 sama Q2. Q1-nya 39,23, Q2-nya negatif 74,29. Nah, di sini kan nggak mungkin, maksudnya laju alir nggak mungkin bakal jadi negatif. Makanya ini tidak bisa. Yang bisa adalah tingginya diketahui 39,23 feet pangkat 3 per hour. Itu untuk yang A. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk yang A? Atau dari teman-teman ada yang ingat nggak RE ini penjabarannya jadi apa? Rumus RE. RE itu sama dengan apa gitu? Ada yang ingat nggak dari kalian? Bilangan Reynolds, rumusnya bilangan Reynolds. Densitas dikali volume kuadrat per apa dia mas namanya mas? Mu Mu dikali volume per D. Gimana? Densitas dikali volume kuadrat per mu dikali V per D. Volumenya nggak kuadrat nggak sih? Oh, yang atas atau yang bawah mas? RE-nya. RE itu benar densitas dikali volume. Tadi ulangi. Densitas dikali volume kuadrat per mu dikali volume per D. Atau volumenya kebanyakan mas? Kebanyakan. Jadi re itu cuman rho atau densitas dikali diameter. Jadi ada diameter ya, dikali diameter dikali V per mu. Jadi V-nya 1. Rho di V per mu kayak gitu. Ini ya, ini itu nulis gimana sih? Ada nggak sih fitur nulis? Nggak ada. Ada. Mana? Pen. Pen. Ini loh. Ada tuh. Ini signature. Ini Aku apa mau nih? coba. Ini highlight. Pen dari pensnya mana sih? Pen beda yang mana sih? Kasih tahu lah. Biar aku bisa nulis nih. Ya nggak usah lah ya. Ada yang tahu nggak ini bisa nulis nggak di PDF gitu? Aku pengen nulis ini sebenarnya. Mana tulis? Mana ada, nggak ada tulis. Ini kayak ini nggak sih? Iya. Coba. Nggak ada. Wih, free trials. Ini. Ini coba. Mana bisa? Ini jangan tulis coba. Tulis biasa dulu. Tuh kan. Aku bisa kok. Ini nggak bisa. Oh ini tuh, ini lo lain. Oke. Capek banget. Itu tuh. Kamu tuh goblok banget. Ini nggak usah. Ini omit. Omit. Coba ke kanan mas. Mana yang mana? Ini saya. Bisa. Ini great signature.
ada pena gitu loh. Nggak ada loh. Salah ini. Nggak bisa. Nggak bisa di close. Tolong. Ngelek. Bukan, dia nulisnya di sini. Udah lah, nggak usah aneh. Bukan ada. Ini anak ada bukan-bukannya. Enggak sih? Iya ini. Ini kota. Kasih lo, mereka nunggu kita belajar gini. Ini. Nah, Bukan. nah jadi RE sama dengan jelek banget. Bukan. RE itu rumusnya rho dikali D dikali V per ya. Terus ini dipindah ruas nih. Ini dipindah ruas kan berarti dikali rho V-nya yang tinggi. Ya Allah. Ya pokoknya inilah sama dengan di sinilah. Rho dikali D dikali V per mu. Nah di sini kan berarti ini mu-nya di bawah bisa ditaruh di atas kan, jadi di sini di atas mu. L-nya pindah ruas ke atas, satu min E-nya dipindah ke atas juga. V kuadratnya ini V kuadratnya kan coret sama ini Seret. Tinggal V1 doang. V-nya diubah jadi Q ya. Q sama V ini sama. Terus ini dibagi DP E pangkat 3. Terus ini masih sisa D sama D apa A ya? D itu D kan masih ada D sama 392 dikali rho-nya di sini tercoret ya, hilang ya, rho-nya kan hilang. Seret hilang. Hilang rho. Oh, ada A-nya. Jadi rumusnya RE itu rho dikali D dikali V. jadi D 300 dikurang 2 dikalikan ini segini. Bentar. Pokoknya ini. Jadi ini V-nya itu bukan V volume, V-nya itu V kecepatan. Jadi V kecepatan itu dimensi 1. Nah, ini kan dimensi berapa namanya? Dimensi ini kok ada A-nya ya? Sendiri. Kayak kok ya. Mau hapus ini hapus. Ada hapus. Gak usah deh, ribet banget. Ini A-nya ini dari mana ya? Ini A-nya ini nggak ada harusnya. Kan ini DP sama E pangkat 3. Jadi ini DP E pangkat 3. Oh enggak, ini harusnya ada A di sini, harusnya ada A di sini. Aduh, apalagi. Nah, harusnya ada A di sini nih. Bagus ini tulisannya. Sebentar. Rho L 1 pangkat min 3 Q kuadrat per DP. Ini harusnya di sini A kuadrat. A kuadrat terus di sini berarti ada
Ini apapun ini sama kan itu buat dikali satu gitu sih. Jadi Nah ya itu ya tadi untuk menjabarkan si ininya ya. Jadi ini RE-nya dari rumus ini dipindah ruas ke sini, nanti dapat ininya persamaan yang ini untuk mencari fungsi Q. Pokoknya gitulah. Ini jadi berantakan. setelah 2 ini dinolkan, Oke. dikalikan 100 Untuk yang ada pertanyaan dulu nggak? Juga ada angin. Kalau yang 150 sama 1,75 itu dari mana ya, Mas? Oh ini dari rumus awalnya. Jadi memang diketahui rumus ini aku juga lupa ya rumus apa ya, tapi ada persamaan kayak gini loh. Ini persamaan aku dapat dari PPT sih, dari apa materinya. Jadi di materi itu rumusnya kayak gini. Ini rumus. Maaf. Ngapain kalian? Mati lampunya. Sembarangan. Ya ini ada rumus gini ya. Ini rumusnya emang ketetapannya kayak gitu sih. Untuk mencari kan kita mau nyari delta P sama dengan FQ. Jadi kita cari persamaan yang mana persamaan itu ada delta P sama Q-nya kayak gitu. Aku juga agak lupa itu dulu itu persamaannya apa namanya. Nggak ada kayaknya namanya. Bentar ya. Coba tak cari tahu dulu. jadi UZJ ini kan 433 kali 4. Kenapa dengan 400? Kenapa itu dikatakan? Itu persamaan Ini kan yang Kalau dikalikan 4 gitu. itu namanya persamaan Ergun, saya ingat. Jadi namanya itu persamaan Ergun, persamaan Ergun. Oh, itu intinya kita buat nyari JJ-nya. Kan dari kunci kan ketemu JJ-nya. Ya Ergun equation ya namanya. Itu untuk nyari ya ini rumusnya kayak gini. Jadi kita itu nyari rumus yang mana rumus itu merupakan fungsi ini, delta P merupakan fungsi Q kayak gitu. Nah ini aku dapatnya dulu itu rumusnya itu pakai persamaan Ergun. Persamaan Ergun itu ini persamaan Ergun. Nah dari persamaan Ergun ini kita buat bentuknya jadi delta P sama dengan fungsi Q kayak gini. Makanya kita buat kayak gitu. Paham nggak? Paham, Mas. Oke. Kemarin ada kan yang dapat soal ini, yang kuis? Ada nggak? Dari Ada, 100 Mas. orang. Bisa ngerjainnya nggak? Kemarin? Nggak ada yang jawab loh. bisa Berarti harus hafal. Ya itu dulu cara nyari Q-nya. Mungkin lanjut aja ya yang B ya. Nah yang B ini pada sistem yang sama, reaksi dianggap tidak berjalan optimal pada sistem sehingga terdapat ide untuk mengecilkan ukuran bahan isian menjadi 1 mm. Jadi DP-nya ini dari 2 mm menjadi 1 mm. Dikecilkan kayak gitu. Nah, terus di sini dengan harapan menambah bidang kontak. Perkirakan konsekuensi dari sudut pandang mekanika fluida yang akan dihadapi untuk ide tersebut. Nah, diketahui DP2 itu sama dengan setengah dari DP1. DP2 itu kan 1 mm, DP1-nya 2 mm, maka DP2 sama dengan setengah dari DP1. Nah, makanya persamaannya kan berubah. Kalau DP di sini itu adalah, ini 1 ya, ini persamaan 1. Nah, kalau di sini itu jadi setengah, kan berarti di sini dikali setengah. Dikali setengah, di sini dikali setengah juga. Dikali setengah, maka si alpanya ini, si alpa yang di sini kan berarti 2 kali lipatnya lebih besar dari persamaan yang 1 ini. Ini persamaan 1 menggunakan DP. Lalu persamaan 2 kita menggunakan setengah DP. Maka ini dikali setengah berarti kan 2 kali alfa.
Paham nggak kenapa 2 kali? Coba, ini kan jadi 2 kali alfa. Paham nggak maksudku? Paham, Mas. Paham ya? Jadi ini persamaan 1, kalau persamaan 2 dikali setengah nih. Dikali setengah. Nah, dikali setengah. Maka kan 2-nya naik ke atas. Set. Jadi 2 kali. Yang ini juga setengah, jadi 2 kali. Maka min delta P sama dengan 2 kali alfa Q plus 2 kali beta Q kuadrat. Masukin lagi angkanya 50 PSI, ini tadi 1,192. Ini udah dikali 2 ya. Jadi alfanya tadi 0,596 dikali 2. Ini juga 0, berapa tadi? 0,017 dikali 2 ketika pakai rumus ABC lagi untuk mencari Q-nya. Diketahui nih Q1-nya didapat 24,529. Q2-nya negatif 59,508. Ini negatif, nggak mungkin lagi. Laju alirnya nggak mungkin negatif. Maka yang dipakai adalah 24,529 feet pangkat 3 per jam. Nah, kita bandingkan. Kalau dengan diameter sebesar 2 mili, itu didapat Q-nya 39,23. Kalau dengan 1 mili, didapat Q-nya itu 24,529. Maka di situ kan yang dengan 2 mm ternyata lebih besar. Nah, kenapa kondisinya kayak gitu? Kenapa yang 2 mm itu malah lebih besar? Nah, jadi saat diameternya itu di bahan isiannya itu diperkecil, ternyata di sini fluidanya itu kesulitan untuk mengalir karena diameternya terlalu kecil. Sehingga malah menimbulkan Q-nya itu menjadi kecil. Kayak gitu ya. Untuk nomor 5 ada yang mau ditanyakan nggak? Yang A dan B ya. Yang B mungkin ada yang ditanyakan lagi nggak yang B? Simple ya ini ya. Nggak ada. Ini. Boleh lihat yang awal tadi nggak, Mas, yang tabel? Bentar, ini tiba-tiba. Aku kalau minimize nggak WA nggak? Enggak. Buka, aku buka. Bentar. Berbahaya. Ya. Yang tadi ya. Tabel ini. Apa tabel yang mana? Yang ini, Mas, pembahasan pertama tadi, Mas. Oh, bukan yang ini. Bukan. Tak kira yang itu. Pembahasan pertama tuh yang mana? Ini. Nomor berapa sih? Nomor 1. Iya. Oh, ini nggak ada tabel loh. Nomor Yang 1. Yang ada Gimana? yang nomor berapa ya? Yang ini, Po. Ini. Tabel flow area. Nah, iya, Mas. Iya. Ini. Kenapa? Caranya nyeplit gimana? Oh, gitu toh. Ini nggak bisa digeser loh. Ya, masa? Ini bukan. Tuh tadi. Nah, nanti. Tuh kan hilang. Ya, ini jawaban kamu. Iya. Yang nomor 1 ya berarti ya. Ini. Apa yang ini? Iya, yang itu, Mas. Oh, yang ini. biru itu. Pink ini sih. Iya. Tapi lebih ke arah pink. Iya, kenapa? Itu digunain buat apa, Mas? Soalnya Ya. masih belum paham. Oke. Cara bacanya juga, Mas. Jadi gini. Nggak enak nih split gini. Bisa dikecilin gitu. Tapi nggak enak loh. Udah.
Ya, jadi gini. Pertama, kenapa kita membutuhkan itu? Karena di rumus head total itu ada ini itu namanya velocity head. Velocity itu kecepatan kan. Kecepatan itu meter per sekon. Meter kan berarti dia dimensi 1. Nah, sedangkan di soal itu yang diketahui adalah debit 4.500 liter. Liter itu kan desimeter pangkat 3 atau dimensi 3 ya. Makanya ini untuk menjadi dimensi 1 ini kan perlu dibagi dimensi 2. Dimensi 2 itu apa? Luas. Nah, makanya kita perlu mencari luas. Luas si A sama luas si B. Luas si pipanya ini, pipanya ini kan ada lingkarannya nih kayak ini. Nah, luas lingkarannya itu berapa? Di A dan di B. Ini kan beda, yang A lebih besar dari yang B. Nah, cara mencarinya itu adalah dengan tabel yang ini tadi. Tabel yang ini. Nah, kita lihat di sini. Diketahui suction pipe A itu denominalnya adalah 2 inch. Ini inside diameter ya. Denominal itu inside diameternya itu 2 inch. Kita lihat di sini inside diameter 2 in. Ini in ya. Ini in feet millimeter. In 2,067. Anggaplah ini 2 lah ya. Ini pendekatannya aja. Karena di sini ketahuinya 2,0. Nah, kita tarik untuk mencari luas. Luas kan ini, flow area. Flow area itu luas aliran. Nah, kita cari yang meter persegi karena kita mau pakai satuan yang meter. Maka dari 2 ini kita lihat ketemu nih 2,168 kali 10 pangkat min 3. Nah, yang pipa B sama juga. Pipa B di sini kan diketahui berapa? 1 ya, denominalnya 1 inch. Nah, 1 in 1 nih 1,049, 1 tarik lagi ke sini 5,574. Nah, maka ketemulah di situ, ketemulah si flow areanya. Maka untuk mencari V adalah debitnya tadi 4.500 dikali 10 pangkat min 3. Kenapa dikali 10 pangkat min 3? Karena dia liter diubah jadi meter pangkat 3. Liter kan desimeter pangkat 3. Kalau jadi meter pangkat 3 maka dibagi 1000 atau dikali 10 pangkat min 3. Terus dibagi si flow areanya. Yang B berarti dibagi flow area yang B, yang A dibagi flow area yang A. Oke, sampai di situ paham? Paham Mas, terima kasih. Oke. Ada yang mau nanya lagi nggak? Ya, jangan lupa absen ya tadi ya. Tadi udah di-share kan linknya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nomor 1, 3, sama 5. Oh ya, kalau misal kalian mau nanya yang nomor 2 sama 4, tanyain aja nanti kalau di kampus ya. Aku soalnya nggak buat ininya, nggak buat filenya, jadi susah aku ngejelasinnya. Kalau ada yang mau nanya nomor 2 sama 4, nggak apa-apa, tanya aja. Ntar ada yang jawab. Gimana, mau ada yang ditanya lagi nggak? Ya, biasanya ini ya, ini aku kasih tahu juga nih. Mekanika fluida itu biasanya open book sih. Nggak tahu ya kalau kalian ya, tapi biasanya open book. Kemarin sih open book. Mau baca open book. Udah cukup? Udah, kalau misal ada yang mau bertanya lagi, mungkin itu ya, sekian ya untuk materi pada malam hari ini untuk mekanika fluida. Ya, mungkin dari aku terima kasih lah kalian udah banyak yang join. Meskipun ini nggak nyampe 100 sampai akhir ya, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada keniatan kalian lah untuk join. Oh ya, aku titip pesan juga kalau kalian disuruh join kayak gini kan, ini bukan suatu pemaksaan atau suatu apa ya, tapi salah satu bentuk agar kalian tuh tahu juga gitu loh. Himpunan itu ngadain belajar bareng. Nah, kalian tahu juga belajar barengnya itu kayak gimana sih, dan kalian ngerasain manfaatnya lah. Karena kan di sini kalian udah disediakan media untuk belajar. Jangan sampai media yang telah dibuat itu nggak dimanfaatkan. Kayak gitu. Ya, aku terima kasih lah ke kalian semua ya. Terus yang udah aktif bertanya, aktif on cam. Ya, aku mengapresiasi banget. Jangan lupa absen tadi ya. Ya, ini sebenarnya aku on cam ya, cuman karena gelap jadi hitam. Nggak apa-apa, mohon maaf. Ini masih di kampus aku soalnya.
Ya itu ya, terima kasih. Mas. Ya, halo. Semangat Mas, semangat. Iya. Siap. Terima kasih semangatnya ya. Ya itu ya. Aku juga ingin mengingatkan lagi ya, tadi kalian disuruh besok datang 40 orang, itu komting kalian dibantu kayak gitu. Jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Iya nggak sih tadi? Itu ya. Ya, kalian udah memilih komting kalian kayak gitu. 100% pemilihan setuju kayak gitu. Jangan sampai kalau cuma diminta 40 orang untuk ke kampus nggak mau. Tapi tanyain juga ke komting kalian, ngapain 40 orang ke kampus, ditanyain tujuannya buat apa. Jadi kalian ke kampus tahu harus ngapain kayak gitu. Jangan mau aja disuruh, tapi tanyain kenapa kalian disuruh. Ya itu ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Tata selaku moderator.